kalau saudara berdosa dan sepertinya betul-betul tidak diapa-apakan, izinkan saya mengatakan saudara perlu khawatir. Satu kali ya, saya pernah bertemu dengan seseorang yang menjadi peramal. Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Bersyukur pada hari ini kita boleh sampai di dalam fokus yang ke-14. Ya, di mana kita akan membicarakan sebuah tema yang penting, yaitu bagaimana pada waktu orang Kristen jatuh di dalam dosa. Ya, di dalam fokus yang sebelumnya kita sudah boleh melihat bersama-sama betapa totalnya kebaharuan yang Tuhan berikan kepada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita bukan cuma setengah baru atau 3/4 baru. Kita sungguh-sungguh adalah manusia yang baru. Ya, sehingga orang Kristen, ya kita berbuat baik. Ya, bukan karena kita itu mau diselamatkan. Orang Kristen kita berbuat baik justru karena kita itu sudah diselamatkan. Sebagai bentuk ucapan syukur. Demikian pula kita bertumbuh bukan karena kita itu tidak sempurna. Justru karena kita sudah diciptakan baik di hadapan Tuhan. Itu kenapa kita harus bertumbuh. Nah saudara, hari ini kita akan melihat bersama-sama ya. Ketika seseorang itu sudah bertobat. Tapi kemudian dia jatuh ke dalam dosa, maka lalu bagaimana? Jadi dalam fokus yang ke-13 kita melihat bersama-sama bagaimana Alkitab mengatakan ya, sekali seseorang diselamatkan, maka dia akan seterusnya diselamatkan. Berarti kalau begitu, setelah seseorang diselamatkan, dia bisa terus berdosa. Atau kalau begitu, enak ya, sekali selamat tetap selamat, saya hidup sembarangan saja. Betulkah hal itu bisa terjadi? Nah, sehingga hari ini kita akan melihat bersama-sama ya, ketika orang Kristen dalam satu pengertian gagal, kita melakukan kesalahan yang sama, kita melakukan pelanggaran yang sama, apa yang Alkitab itu katakan. Nah, saudara, berkenan dengan hal ini ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tidak semua orang Kristen. Ya, tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini realita. Ya, karena di satu sisi ya, yang saya berkali-kali katakan, kita tidak bisa memaksakan iman percaya. Ya sama, kita juga tidak bisa memaksa orang itu untuk bisa terus ke gereja misalnya. Ya, tapi kita juga tidak bisa melarang orang ke gereja kan. Ya, dan kita juga tidak bisa kemudian memastikan orang ke gereja itu motivasinya apa. Ya, sehingga saudara, satu kali ya, saya pernah bertemu dengan seseorang yang menjadi peramal. Dan pada waktu kita bincang-bincang terus dia tanya, Anda profesinya apa? Dan saya jelaskan kepada dia, oh saya ini hamba Tuhan. Wah, terus dia mengatakan, saya ini dulunya adalah hamba Tuhan. Sekarang saya menjadi peramal. Permisi tanya ya, saudara kalau mendengar ya, ada orang yang, oh peramal ya, tapi tadinya hamba Tuhan ya. Saudara tertarik untuk bertanya enggak? Saudara pengen nanya enggak? Pengen ya? Kira-kira saudara pengen nanya apa? Gitu ya. Kalau saya boleh tebak jawaban saudara ya, saudara akan menjawab, saya pengen nanya, kok bisa? Kok bisa apa? Kok bisa ya dari pendeta jadi peramal? Ya meskipun sama-sama P-nya begitu ya, tapi kok bisa nih jadi pendeta menjadi peramal? Nah saudara, izinkan saya mengatakan saya agak beda ya. Ketika dia mengatakan, wah saya ini peramal, tapi tadinya saya pendeta loh sama dengan Bapak. Begitu ya. Saya pengen nanya sih. Saya juga pengen nanya, kok bisa sih? Tapi saya bukan pengen nanya, kok bisa ya dari pendeta jadi peramal, begitu ya. Yang saya pengen tanya adalah, kok bisa jadi pendeta? Gitu ya. Ceritanya gimana toh Bapak ini, begitu ya. Kok sampai bisa jadi pendeta? Dan betul saya nanya itu sih. Sehingga dia kemudian cerita. Oh, dulunya dia bukan orang Kristen. Tapi terus dia ketemu orang yang terus ajak dia ke gereja. Akhirnya ya sudahlah karena sungkan ya, diajak terus gitu ya. Akhirnya dia datang ke gereja.
Pada waktu dia datang ke gereja, dia melihat hamba Tuhan itu kok enak ya. Tumpangi tangan. Wih, orang langsung dapat damai. Begitu ya, orang stres. Didoakan tumpangi tangan. Wah, langsung ada damai. Gitu. At least di wajahnya kelihatan damai. Sehingga dia pikir-pikir, ya enak ya, hidup ini susah, amin. Ya, sehingga kalau dengan tumpang tangan kemudian damai, apalagi kalau dia bisa tumpang tangan kemudian buat orang itu damai, ya kenapa tidak? Sehingga akhirnya dia jadi pendeta. Ya, sehingga waktu itu saya tanya kepada dia, loh berarti Bapak itu jadi orang Kristen ya dan juga jadi pendeta bukan karena sadar berdosa dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jawaban dia itu begitu mantap begitu. Ya bukan, gitu ya. Ya sehingga dia menjadi orang Kristen bahkan ya menjadi pendeta bukan karena sadar dosa, bukan karena Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi karena dia melihat Yesus ini bisa kasih damai ini ya. Dan kalau melalui saya tumpang tangan orang damai, maka ya haleluya. Ya, sehingga saudara satu kali setelah dia menjadi hamba Tuhan ya. Kemudian dia menemukan ada seseorang itu yang kekurangan. Dia bicara sama gembalanya. Ya, dia bicara sama gembalanya, Pak kita harus bantu orang ini nih. Gembalanya mengatakan apa? Gembalanya mengatakan, gereja itu tempat terima uang ya. Bukan tempat kasih uang. Waduh saudara, mendengar kalimat itu ya dia begitu kecewa gitu ya. Dan ketika dia kecewa semua damainya hilang. Ya sudah. Akhirnya saudara masih perlu nanya enggak? Gimana Bapak kok dari pendeta bisa menjadi peramal? Begitu ya, perlu nanya enggak? Sudah enggak ya? Begitu ya. Ya sehingga saudara ini yang saya maksudkan ya. Tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh itu menjadi orang Kristen karena mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ketika saya mendengarkan dia cerita ya, bukan cuma dia begitu ya, tapi juga termasuk gembalanya. Jujur saya jadi agak bertanya-tanya ini. Bagaimana bisa menjadi gembala ini? Dan tapi kalau saudara mengatakan, loh bisa ya Pak ya, di gereja bisa ya. Ya saudara kalau membaca kepada Alkitab gitu ya, membaca Alkitab ya bisa. Karena Alkitab sudah mengatakannya. Begitu ya, ya Alkitab sudah mengatakannya. Ya sehingga salah satu ciri ya orang Kristen yang dewasa, ya berarti dia tidak gampang kaget. Karena dia mengerti. Ya kalau saudara mendengar apa sedikit, kaget. Ya orang Kristen bisa mengalami ini ya. Ada pendeta yang tidak sungguh-sungguh ya. Bahkan ada gembala jemaat yang bicara seperti itu, kaget. Nah saudara, izinkan saya mengatakan ya, itu bukan menunjukkan Alkitab salah atau kekristenan salah ya. Sangat mungkin itu menunjukkan saudara orang Kristen, tapi mungkin tidak dewasa ya. Kurang baca firman kelihatannya. Karena Alkitab dari sejak 2000 tahun yang lalu sudah mengatakan kok. Ya, ada benih, ada lalang. Dan kadang-kadang tidak bisa dibedakan sampai nanti pada waktu akhir zaman. Ada itu. Ya, di dalam Alkitab ada. Tuhan Yesus sendiri bahkan yang mengatakan. Dan bahkan bukan cuma sekedar ada orang Kristen yang belum tentu itu diselamatkan. Ya, bahkan bukan cuma sekedar ada pendeta atau ada gembala yang ternyata bisa jadi belum percaya kepada Kristus. Saudara, Alkitab bahkan mengatakan ya, dari 12 rasul yang Tuhan Yesus pilih sendiri. Ada satu orang yang sebetulnya itu dari awal tidak pernah percaya, ya meskipun dia sepertinya mau menerima ajakan Yesus dan bahkan mengikut Yesus selama 3,5 tahun. Harusnya saudara semua tahu ya siapa nama orang ini. Ya Yudas. Yudas adalah orang, ya kalau saudara tahu ya, Yudas Iskariot itu adalah rasul yang akhirnya menjual gurunya sendiri. Ya rasul yang menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang atau kepada penguasa-penguasa Yahudi yang ingin untuk membinasakan Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Nah saudara perhatikan baik-baik, Yudas bukan contoh orang yang kehilangan keselamatan. Yudas adalah contoh orang yang sepertinya diselamatkan. Bahkan sudah jadi rasul ini. Tapi ternyata belum pernah diselamatkan. Karena dia belum pernah percaya. Ah masa? Begitu ya? Betul nggak sih? Yudas adalah contoh orang yang belum pernah selamat. Begitu ya? Karena belum pernah percaya. Dan bukan contoh orang yang kehilangan keselamatan. Ya kalau nggak percaya ya kita lihat sama-sama ya. Yohanes pasal ke-6 ayat yang ke-64 dan 71 mengatakan apa? Yesus sendiri yang mengatakan ini ya. Di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun
seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang dari ke-12 murid itu. Ya, seorang dari ke-12 murid ini sudah levelnya di atas pendeta ya, di atas gembala ya. Tapi saudara, Yesus jelas mengatakan ya, dia itu anak iblis. Dari awal tidak pernah benar-benar percaya. Ya, sehingga pada waktu saudara melihat begitu ya, orang Kristen kok begini kehidupannya. Jangan langsung kemudian, wah kekristenan berarti palsu. Gitu ya, berarti Tuhan Yesus itu tidak benar-benar. Lihat dulu. Ya, sehingga saudara harus mencari gereja ya, yang bertanggung jawab. Hari ini kadang-kadang ada banyak gereja yang terlalu mudah membaptiskan orang. Oh pokoknya percaya, baptis. Pokoknya percaya, baptis. Tidak bisa seperti itu loh. Ya, gereja mempunyai tanggung jawab ya. Untuk sebelum membaptis, gereja punya tanggung jawab apakah betul orang ini benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena jikalau tidak ya, sepertinya orang Kristen tambah banyak ini. Tapi betulkah mereka Kristen? Ya betulkah mereka sungguh-sungguh sudah percaya? Atau jangan-jangan seperti contoh saya tadi, bukan cuma sudah Kristen, malah sudah jadi gembala, sudah jadi pendeta. Ternyata belum pernah percaya Tuhan Yesus. Ya ini kemungkinan yang pertama. Ya bahwa kenapa kok bisa ada orang Kristen, katanya Kristen, bahkan mungkin katanya pendeta begitu ya, kok nipu orang. Saudara, sebelum kita menjudge, berarti kekristenan palsu, semua kekristenan palsu. Alkitab sendiri sudah mengatakan, memang ada orang-orang seperti itu. Itu kenapa gereja harus berhati-hati. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ya, apakah berarti kemudian orang Kristen yang berdosa, berarti semuanya jangan-jangan bukan orang Kristen Pak ya? Ya enggak harus. Ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan keduanya adalah ya orang percaya memang masih bisa berdosa. Ya, orang percaya masih bisa berdosa. Seperti saya katakan dalam fokus sebelumnya ya. Anak itu kalau tidak lahir utuh, dia tidak bisa jalan. Saudara mau ajari dia jalan ya bagaimana caranya? Ya, sehingga justru ketika dia lahir sempurna, kakinya sempurna, saudara bisa ajari dia jalan. Tapi pada waktu saudara dia ajari dia jalan, ya masa tidak bisa jatuh? Gitu ya, ya bisa. Dan kalau dia jatuh bukan berarti jangan-jangan anak saya kakinya cacat ini. Kenapa ya pada waktu dia belajar berjalan kok jatuh? Ya enggak. Ya sehingga ketika kita melihat anak kita itu kakinya sudah normal, ya pada waktu dia jatuh bagaimana? Ya ajak dia berdiri, ya kalau memang dia jatuhnya lukanya diobati begitu ya. Ajak dia berdiri ya, ajari dia jalan lagi. Nangkep ya? Ya sehingga itu yang saya maksudkan. Ketika seseorang menjadi orang Kristen, katanya dia sudah sempurna. Lah kok bisa jatuh ke dalam dosa? Ya kayak tadi. Ya sudah lahir baru. Tetapi di dalam perjalanan hidup Kristen, seperti anak tadi ya belajar jalan, mungkin dia terlalu cepat-cepat gitu ya, over PD, juga jalan cepat-cepat jatuh nangis gitu ya. Ya bisa. Ya tetapi perhatikan, orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat, dia tidak bisa menikmati dosa. Sama seperti anak tadi juga nggak akan, ya sudah jatuh sekali, sudah jatuh terus deh, nanti digendong aja supaya nggak jatuh. Nggak gitu. Ya, sehingga beda ya antara seseorang yang berdosa dengan seseorang yang menikmati dosa, apalagi masih membanggakan dosanya. Tidak. Ya, Roma pasal ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua ya, mengatakan apa? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Ya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Apa dikatakan? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ya karena sudah manusia baru. Ya sehingga pada waktu seseorang, nah ini ya, tadi saya mengatakan orang belum bertobat dengan orang sudah bertobat. Bisa nggak sama-sama berdosa? Bisa. Bedanya apa? Orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia berdosa ya, heran. Dia merasa sangat-sangat tidak enak sekali. Meskipun tidak ada yang tahu. Ya, ini bedanya ya. Banyak orang berdosa, korupsi, pelanggaran, bertobat ketika sudah ketahuan. Tetapi ketika seseorang itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan dia berdosa, tidak ada yang tahu. Tapi hatinya itu sungguh-sungguh merasa tidak sejahtera. Dan itu bukan sekedar hati nurani. Apa bedanya? Hati nurani dengan hati yang Roh Kudus sudah tinggal di dalamnya. Di satu sisi sepertinya sama ya.
ketika berbuat salah merasa bersalah. Ya kan? Hati nurani bisa seperti itu kan? Ketika bersalah, tidak ada yang tahu, tapi kita merasa bersalah karena kita punya hati nurani. Tapi perhatikan bedanya ya. Hati nurani, saudara pertama kali berdosa, misalnya pertama kali lihat pornografi, atau pertama kali mencuri, begitu ya. Saudara deg-degannya itu kuat. Tapi coba teruskan. Kedua kali, ya deg-degnya mulai kurang. 3 kali, 4 kali, 5 kali, sudah hilang itu. Ya, suara hati nurani nyaris tidak terdengar. Tetapi hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus beda ya. Saudara berbuat dosa, ya saudara merasa sangat tidak enak. Ya saudara bertobat, jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Kembali saudara akan merasa tidak enak, saudara bertobat. Karena satu dan lain hal, jatuh lagi kepada kesalahan yang sama. Tetap akan sama loh. Saudara akan tetap merasa tidak sejahtera. Ini bedanya orang Kristen dengan orang yang sungguh-sungguh percaya dengan yang tidak. Ya sehingga pada waktu kita berada dalam kesulitan yang besar, sepertinya gelap gitu ya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya di tengah-tengah kegelapan itu seperti masih ada satu titik cahaya yang menolong dia, menjaga dia supaya dia tidak kolaps. Ya tetapi pada waktu dia berdosa, yang mestinya dia bisa senang-senang karena tidak ketahuan kok. Gitu ya, tidak ada yang tahu kok, aman, sepenuhnya aman. Dalam hatinya betul-betul merasa gelisah, merasa tidak sejahtera. Ya karena dia sudah lahir baru. Sehingga sebagai contoh ya, antara saya dengan adik saya yang ketiga, kita beda usia 6 tahun. Sehingga pada waktu dia lahir saya sudah SD. Tapi ketika saya lihat dia itu masih baby ya, minum susu pakai botol. Wah, kalau sudah pernah melihat baby ya, minum susu pakai botol itu kan kelihatan sangat nikmat ya. Sehingga pada waktu saya lihat dia, kok enak ya. Saya minta bilang sama mama, masih SD kan. Ma, pingin minum pakai botol lagi. Mama saya, ya sudah boleh. Akhirnya saya pinjem botolnya adik saya gitu ya. Saya minum susu pakai botol baby. Saudara tahu apa yang terjadi ya. Itu menjadi pengulangan pertama dan terakhir. Sejak saat itu sampai sekarang saya tidak pernah lagi minum susu dari botol baby. Kenapa? Gitu ya. Kalau tidak percaya silakan coba gitu ya. Tidak tahu kenapa, tidak enak loh. Gitu ya. Kalau yang saudara tidak percaya silakan coba gitu ya. Saudara akan amin. Kok bisa ya? Baby minum tuh begitu nikmat ya. Saya ada waktu itu kok rasanya tidak enak. Mending minum langsung. Ya saya nggak ngerti sih. Ya tapi karena bisa jadi karena enzim-enzimnya sudah berbeda gitu ya. Meskipun sama-sama gigi dan seterusnya. Tapi kondisi mulut sudah berbeda. Sehingga tidak lagi sama. Nanggap ya? Demikian juga orang percaya masih bisa berdosa tetapi tidak bisa menikmati dosa. Ini kedua. Yang ketiga, bagaimana jika orang Kristen itu berdosa? Yang ketiga adalah jika dia sungguh-sungguh anak Allah. Dia masih bisa berdosa tetapi Allah akan mendisiplin dia. Sehingga perhatikan, banyak orang mengatakan bertanya kepada saya, kok enak Pak? Sekali selamat tetap selamat begitu ya. Berarti seolah-olah Allah sudah gak bisa berbuat apa-apa. Loh nanti dulu. Ya, sehingga ketika ada orang bertanya kepada saya, berarti boleh Pak ya, setelah saya selamat apalagi gitu ya, saya boleh berdosa seberdosa-dosanya ya. Kadang-kadang pemuda tergoda ya, bertanya seperti ini, dan jawaban saya selalu standar. Jawaban saya, dan kalau ada di antara saudara juga yang bertanya saat ini, gitu ya, jawaban saya standar. Jawaban saya adalah, ayo coba aja, silakan, coba saja. Loh kok ini gimana ya pendeta ya, orang mau hidup sembarangan kok disuruh coba begitu ya. Ya, saya tahu satu kalimat lagi, silakan coba dan engkau akan tahu. Ya, saudara yang tertarik untuk mencoba setelah selamat hidup sembarangan, begitu ya, silakan coba dan saudara akan tahu ya, antara baik sama bodoh itu tidak sama. Begitu ya, Allah kita itu baik. Ya, bahkan kita boleh memanggil dia sebagai Bapak. Masih ingat sekali Bapak selama-lamanya Bapak, tidak ada bekas anak, tidak ada bekas Bapak. Tapi baik sama bodoh itu tidak sama. Begitu ya, baik sama bodoh itu beda. Ya, dan Allah memang tidak akan kemudian wah kamu saya batalkan menjadi anak, tapi justru karena kita adalah anak, maka Allah akan mendisiplin kita. Amin ya. Ya sehingga orang tua yang bijak tidak akan mengatakan kamu bukan anakku lagi, itu kurang bijak karena itu tidak bisa. Ya, tidak bisa kita membatalkan keanaan daripada anak kita, ya tidak mungkin. Tetapi orang tua yang bijak justru karena kamu anakku, gitu ya. Justru karena kamu anakku, kamu nakal ya saya pukul. Ya justru karena kamu anakku, kamu nakal saya disiplin. Kalau kamu anak tetangga, ya itu urusan tetangga. Nangkep ya.
Ya sehingga itu kenapa? Ya kalau orang tua itu bijak, maka anaknya tidak akan mengatakan, oh aman ya, sekali anak tetap anak. Ya sudah saya nakal, toh papa juga tahu kok. Papa sudah mengerti fokus, tidak akan membatalkan saya sebagai anak. Ya enggak, justru karena kamu anak, justru karena orang tuamu adalah orang tua. Dan kalau dia orang tua yang bijak, dia tahu bahwa dia berhak dan dia wajib. Dia wajib untuk mendisiplin anaknya. Ya, sehingga Alkitab mengatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ya, Alkitab mengatakan apa? Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sehingga saudara, izinkan saya mengatakan kepada saudara ya, sesuatu hal yang mungkin kelihatannya agak aneh tapi sebetulnya tidak. Kalau saudara berdosa dan sepertinya betul-betul tidak diapa-apakan, izinkan saya mengatakan saudara perlu khawatir. Bukan malah seneng ya. Bukan merasa, wah saya anak emas ini. Begitu ya. Atau ya salahnya Tuhan ya, saya sudah diselamatkan kok. Ya salahnya Tuhan kok tidak periksa dulu saya seperti apa. Sehingga saya berdosa terus nih. Dan tidak diapa-apakan kok. Ya, izinkan saya mengatakan kepada saudara ya, justru kalau saudara itu berbuat dosa dan sama sekali tidak ada dampaknya, saudara beneran perlu khawatir. Gitu ya. Ya, saudara beneran anak atau bukan ini? Saudara beneran sudah bertobat atau tidak ini? Atau jangan-jangan termasuk tadi yang pertama itu. Ya, Yudas ketika menjual Yesus juga bisa kok. Begitu ya. Hati-hati loh. Ya, tapi justru ya, kalau saudara berbuat kesalahan dan ada teguran dari Tuhan dalam berbagai bentuknya, saudara justru mesti sukacita ya. Dan bukannya malah Tuhan ini sama saya kok keras. Yang lain nyontek ya enggak apa-apa loh. Saya kenapa kalau nyontek kok Tuhan sepertinya langsung ketahuan. Gitu ya. Orang lain itu enggak jujur enggak apa-apa loh. Saya enggak jujur, kenapa kok langsung ditegur? Tuhan tidak adil. Terbalik. Ya justru kalau ketika engkau berbuat apa yang salah dan tegurannya itu langsung, saudara, Alkitab mengatakan saudara harus bersyukur, harus bertobat juga sih, ya harus berubah juga begitu ya. Tapi saudara mesti bersyukur karena itu menunjukkan bahwa ya saudara sungguh-sungguh anak Tuhan ini. Ya, sehingga saya ingat satu kali ya pada waktu saya kecil, ya sekolah minggu, namanya anak ya, kan banyak kartun tuh hari Minggu. Ya, sehingga waktu itu pada zaman saya kecil itu kartunnya Unyil, gitu ya. Ada yang tahu Unyil? Ya, sehingga saya pengen lihat Unyil tapi tidak bisa ya, karena hari Minggu. Sehingga satu kali ya, karena saya sangat pengen nonton, saya pura-pura gak bisa bangun, kecapean gitu ya. Sehingga mama saya mungkin karena kasihan, mungkin karena acting saya lumayan gitu ya. Ya sudahlah, kali ini gak usah ke gereja, istirahat aja ya. Saya ingat sekali, begitu mama saya itu saya dengar suara pintu ditutup, saya langsung turun dari tempat tidur, saya mau nyalakan TV, ada yang tahu apa yang terjadi? Begitu saya mau nyalakan TV, saudara, lampu mati. Gitu ya. Ya sehingga, wah, saya ingat waktu saya ngomel gitu ya. Ini sekali aja loh Tuhan, sekali aja. Tapi hari ini ketika saya mendengar hal itu ya, saya bersyukur sih. Saya betul-betul itu bersyukur tidak dibiarkan. Ya sehingga sebagai orang Kristen cara nilai beda ya. Setelah kalau berdosa, dibiarkan, jangan merasa anak emas. Ya saudara, kalau berdosa langsung ditegur, jangan merasa saudara seperti itu bawang putih mungkin ya, yang dianaktirikan begitu ya. Tidak, yang sebaliknya itu yang benar. Ya sehingga pada waktu orang Kristen itu gagal, ya dia akan mendapatkan teguran Tuhan. Karena saya pernah membaca satu hal yang saya amini ya. Orang tua yang bijaksana itu menerima anaknya apa adanya, tetapi tidak membiarkan anaknya apa adanya. Amin ya. Ya, anak saudara lahir pinter, anak saudara lahir kurang pinter, itu anak saudara. Saudara mesti menerima dia apa adanya. Tidak boleh kalau pinter saja, saudara akui dia sebagai anak. Ya, tetapi orang tua yang bijak juga tidak boleh, ya sudahlah ya, nasibmu nak kurang pinter. Ya bersyukur kakakmu pinter, ya sudahlah nanti bergantung aja. Tidak. Ya, kalau dia kurang pinter, justru kita harus mengajari dia lebih. Itu namanya orang tua yang bijak. Ya, menerima apa adanya, tetapi tidak membiarkan apa adanya. Puji Tuhan ya, Allah lebih daripada itu ya. Menerima kita apa adanya, tapi juga tidak membiarkan kita apa adanya, bukan karena jahat, tapi justru karena itu namanya kasih, itu namanya bijaksana. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya
Ya, bagaimana ketika seseorang itu gagal, berdosa, atau bahkan mungkin sampai meninggalkan Tuhan karena satu dan lain hal. Begitu ya. Saudara, yang keempat adalah jikalau dia sungguh-sungguh orang percaya. Ya, maka ketika orang percaya meninggalkan Tuhan, maka pada waktunya dia akan kembali. Ya, 1 Korintus mengatakan apa? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sebagai konteks, pada waktu itu ada jemaat, salah seorang jemaat Korintus, wah yang luar biasa ya. Tidur dengan istri ayahnya. Begitu ya. Ya sehingga kaget, ya Alkitab sudah mengatakan, ada. Begitu ya. Ya, tetapi kemudian Paulus mengatakan apa? Ya mesti ditindak secara tegas. Kita serahkan dia kepada iblis. Ya, tetapi Paulus mengatakan apa? Supaya binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, contoh yang paling terkenal dan saya percaya sebagian besar saudara akan tahu gitu ya, yaitu anak bungsu. Ketika dia meminta harta dari orang tuanya, berikan harta milikku, warisanku, padahal papanya belum mati ya. Ini kurang ajar sekali anak ini, begitu ya. Tapi minta warisan, saya mau pergi. Saudara baca ayahnya bagaimana? Silakan. Begitu ya, silakan. Ya, dan anak bungsu itu benar-benar pergi, pertamanya sepertinya senang, punya banyak teman, sampai kemudian hartanya habis, dia ditinggalkan dan dia harus makan kotoran babi. Gitu ya, dia harus makan makanan babi dan kemudian dia bertobat dan kemudian dia kembali. Pada waktu dia kembali, kita membaca bagaimana sang ayah, sang bapa menerima dia dengan segala kesiapan. Bukan ada apa? Dulu mau pergi, kok sekarang sudah miskin, mau kembali. Gitu ya. Siapa kamu? Gitu ya. Tidak. Ya, sang ayah itu menerima anak ini. Sehingga lihat ya, kadang-kadang bisa ya, karena satu dan lain hal. Ya, orang Kristen bisa jatuh, bahkan jatuh yang sedemikian rupa sampai meninggalkan Tuhan. Bahkan mungkin sampai mengalami seperti yang anak bungsu ini alami. Apakah berarti dia dikutuk? Tidak. Tetapi ya, setiap hal ada konsekuensinya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh adalah anak Tuhan, maka pada waktunya dia akan kembali. Ya, pada waktunya dia akan kembali. Saya pernah satu kali bertemu dengan orang seperti ini ya. Dia sakit, ya dia minta saya doakan dia ada satu sakit kanker. Warganya mengatakan dulu dia ke gereja, tapi karena kecewa, ya sudah lama dia tidak ke gereja, sekarang mau kembali. Dan terus saya tanya kepada dia sebelum saya mendoakan, oh berarti sekarang Bapak kembali karena sakit. Kalau nanti nggak sembuh berarti pergi lagi. Begitu ya, kecewa lagi, nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Dan dia mengatakan tidak Pak, saya ini bertobat kali ini bukan karena mau sembuh, ya tapi karena saya sungguh-sungguh sadar saya salah. Ya sehingga saya mendoakan dia, ya sehingga Tuhan berkehendak lain ya. Ya sehingga tetap akhirnya dia itu ya meninggal. Ya pulang ke rumah bapak, tapi istrinya cerita sama saya ya. Sampai saat-saat yang terakhir, betul-betul dia tidak menyangkal atau tidak menolak Tuhan seperti sebelumnya. Tetap dia bersuka cita, dia menerima kematiannya, ajalnya itu dengan betul-betul siap. Ya, sehingga ini yang keempat ya, orang percaya yang meninggalkan Tuhan akan kembali pada waktunya. Tetapi kalau ada orang Kristen yang berdosa, dan terus-terus berdosa dan tidak bergumul, bahkan meninggalkan Tuhan dan tidak pernah kembali sampai pada akhirnya. Itu artinya apa Pak? Yang kelima, yaitu adalah artinya dia belum pernah sungguh-sungguh percaya. Ya, bukan dia kehilangan keselamatan, dia belum benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga itu kenapa ya, merupakan hal yang sangat penting bagi setiap kita. Khususnya kalau ada di antara saudara yang dari kecil Kristen begitu ya. Kita perlu baik-baik itu, saya benar gak sudah percaya kepada Tuhan? Begitu ya, saya sungguh-sungguh mengerti gak sih? Begitu ya, saya betulkah ini sekedar Kristen KTP, ya Kristen ikut orang tua begitu ya. Ataukah saya sungguh-sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini penting, supaya jangan begitu ya, kasihan sekali ya. Kalau kita sudah seumur hidup KTP Kristen, seumur hidup nggak tahu ke gereja berapa kali, tapi belum pernah sungguh-sungguh percaya, betapa malangnya. Ya, sehingga mari kita sungguh-sungguh boleh percaya kepada Tuhan. Ya, sehingga kita boleh menjadi manusia yang baru. Dan mari setelah kita percaya kepada Tuhan, maka fondasi yang ke-14 berbunyi sedemikian ya. Setelah sudah percaya, jangan mempermainkan anugerah.
Baik sama bodoh itu tidak sama. Allah kita baik, tapi Allah kita itu bijak. Ya, sehingga anugerah keselamatan jangan dipermainkan, tetapi harus dihargai dan harus diperjuangkan, harus diisi. Ingat, justru anak yang lahir normal, yang kakinya normal harus belajar berjalan. Yang fungsi bicaranya itu baik, harus belajar bicara dengan baik. Justru orang Kristen yang sudah diperbaharui harus belajar hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.